selamat datang di Youth Online Service Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengar tentang kebenaran firman Tuhan. Selain itu, aku mau kasih informasi untuk teman-teman yang mau memberikan persembahan dapat memberikan secara transfer ke rekening Gereja Baptis Indonesia Kalvari, yaitu di BNI maupun di BCA. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat Tuhan yang terus-menerus Tuhan berikan dalam hidup kami. Terlebih kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami mau memuji nama Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar dapat mengubahkan kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi pribadi yang semakin menyenangkan hati Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan juga yang boleh terus-menerus memberkati kami dalam setiap aktivitas kami. Tuhan yang tolong kami dan memampukan kami sehingga kami boleh tetap terus berfokus kepada Tuhan dalam menjalani setiap hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Selamat beribadah. God bless. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari kita gunakan tangan kita untuk memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Kita mau berikan yang terbaik buat Dia. Kita mau katakan, segenap hati kami Bapa, kami mau menyembah Engkau. Dengan segenap hati kami Bapa, kami mau bernyanyi bagi-Mu Bapa. Mari sama-sama kita nyatakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menerima puji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama nyatakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu.
hati kami Tuhan. Kami mau terus rindu dekat bersamamu Tuhan. Penuhi hatiku dengan ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan hadir-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat
Halo semuanya, apa kabar Bapak Ibu, teman-teman, youth dimanapun berada. Bersyukur, senang, dan sukacita hari ini di hari Minggu kita boleh bersama-sama kembali menaikkan puji-pujian di hadapannya, meninggikan nama Tuhan. Dan sangat istimewa karena hari ini kita juga akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bisa saja di antara kita sudah mendengarkan firman Tuhan di ibadah pagi ataupun ibadah lainnya yang ada di Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Namun hari ini pesan khusus di Youth Online Service ada firman buat kita dengan tema yang akan saya sampaikan adalah mendekatlah pada Allah. Wow, apa yang mau Tuhan sampaikan buat kita hari ini? Namun sebelumnya mari kita berdoa, memohon biarlah penyertaan Tuhan saja, kuasa Roh Kudus yang menolong kita sama-sama untuk kita mengerti pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, hamba pribadi berterima kasih karena anugerah Tuhan. Boleh Engkau siapkan, Engkau pakai, Engkau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan hamba juga bersyukur karena kebenaran yang akan hamba-Mu sampaikan melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus akan tersampaikan kepada setiap kami yang mendengarkan hari ini. Oleh karena itu Bapa, memohon pertolongan Tuhan saja dari setiap perkataan, ucapan, kalimat yang dikeluarkan melalui mulut hamba-Mu ini, biarlah itu berasal daripada Roh-Mu yang kudus untuk sama-sama dimengerti, sama-sama didengar, sama-sama dipahami, bahkan dilakukan dalam aktivitas kami masing-masing. Hari ini Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan hamba bersyukur. Haleluya. Amin. Akhir-akhir ini lagi hobi googling internet. Googling internet maksudnya cari-cari referensi gitu ya. Di internet kita banyak hal yang bisa kita ketahui. Betul ya? Tugas-tugas sekolah, informasi-informasi, mau tentang apapun, klik di Google itu muncul. Jadi media belajar kita bertambah ataupun fasilitas yang ada bertambah untuk menolong kita mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Nah di minggu ini ada hal yang unik ketika saya sedang googling satu materi ataupun satu hal yang akan saya cari. Tiba-tiba di kolom itu ada iklan. Biasanya suka ada iklan gitu ya. Di situ ada iklan dengan tulisan penyewaan jasa bodyguard. ini saya nggak pernah muncul, tiba-tiba kok ada penyewaan jasa bodyguard, ini kayak film-film action gitu ya. Lalu saya penasaran, apa sih penyewaan jasa bodyguard itu? Saya klik lalu masuk ke satu website jasa sewa bodyguard. Wih, asik nih gitu ya. Cari informasi aja, lalu saya baca-baca, di sana ada tujuannya adalah untuk menciptakan rasa aman, tenang dalam melakukan aktivitas. Jadi tujuannya sewa jasa bodyguard ini yaitu untuk menciptakan rasa aman, tenang dalam melakukan aktivitas. Lalu saya cari tahu lagi, siapa sih yang bisa sewa jasa bodyguard ini, terus buat apa acaranya, eventnya gitu ya. Lalu saya cari-cari lagi, di situ ada tertulis bahwa bisa untuk pengamanan acara-acara besar seperti rapat-rapat, pernikahan ataupun kongres dan sebagainya. Bisa juga pengawalan liburan di dalam dan luar negeri. Lu cari lagi. Ada juga disitu, bisa juga untuk aktivitas harian yang memerlukan keamanan, ketenangan, dan rasa yang begitu luar biasa. Maksudnya berbicara tentang keamanan ekstra. Wih, berarti aktivitas harian pun kalau emang mau pakai jasa bodyguard itu untuk memberikan rasa aman bisa gitu ya. Lalu saya berpikir bahwa banyak ya yang menggunakan jasa bodyguard ini. Saya pikirnya awalnya kayak di film-film gitu ya, film action dan sebagainya, hanya digunakan untuk orang-orang yang memang punya keperluan khusus, pengamanan diri dari ancaman dan sebagainya. Ternyata bisa juga digunakan oleh orang-orang ya seperti kita gitu ya, orang-orang yang aktivitas harian kalau emang sanggup untuk membayar jasa bodyguard itu diberikan dengan tujuan, balik ke tujuan tadi, yaitu untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan ketenangan dalam melakukan aktivitas. Lalu dari situ saya coba narik melihat bahwa ternyata orang-orang perlu yang namanya keamanan, rasa nyaman, ketenangan itu. Dan orang-orang membutuhkan itu. Kalau lihat di situ reviewnya banyak yang udah menggunakan jasanya. Dan nggak tahu ya golongannya apa, siapa, pekerjaan dan sebagainya. Tapi saya coba tarik ke bagian hari ini, perlu loh ternyata orang-orang yang namanya rasa aman, rasa tenang. Aktivitas kita hari-hari diperhadapkan dengan tantangan. Aktivitas kita hari-hari diperhadapkan dengan hal-hal yang kadang membawa kita kepada kondisi titik merasa tidak aman, tidak nyaman. Kenapa? Ya, banyak hal yang kita hadapi. Di mana saat ini begitu banyak di antara kita untuk bisa harusnya berada di titik aman, di titik tenang. Karena kegelisahan, ketakutan,
Dan hal-hal yang menantang yang terjadi dalam kehidupan kita banyak dihadapi. Nggak cuma di orang tua, Bapak Ibu di dunia pekerjaan pun menghadapi hal yang sama, tantangan-tantangan. Di rumah tangga juga menghadapi tantangan. Bahkan juga di kehidupan anak muda, di kuliah, di sekolah, pekerjaan. Banyak tantangan yang dihadapi. Dan untuk bisa lari dari sana adalah kita perlu yang namanya ketenangan. Kita perlu yang namanya merasakan di dalam diri ini rasa nyaman, aman. Sehingga ketika bekerja, pergi kantor, ke sekolah nggak rasa takut. Gitu ya, nggak rasa takut. Dan itu Daud sampaikan di dalam tulisannya Mazmur 62. Bagaimana ada satu kalimat yang Daud sampaikan betul-betul sangat-sangat mendalam. Bagaimana Mazmur 62 yang Daud tulis, dikatakan begini. Saya baca ayat 2 dan 3 untuk firman Tuhan hari ini. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saya akan membagikan buat kita hari ini satu kalimat di sana yaitu hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, sekali lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya 6 kata. Ini bukanlah kalimat sederhana yang terlihat begitu mudah diucapkan. Kalau diucapkan begitu sangat mudah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Melainkan juga mengandung makna yang begitu dalam jika kita renungkan. Sekali lagi, mengandung makna yang begitu dalam jika kita renungkan. Mengapa demikian? Saya bagi 2 hal yang akan disampaikan hari ini, yaitu hanya dekat Allah saja. Lalu kalimat berikut atau kata berikutnya, aku tenang. Dari 2 bagian ini akan kita lihat bersama-sama. Kata hanya dekat Allah saja, kalimat ini di dalam terjemahan Inggris memberikan makna sesungguhnya jiwa itu, ya, jadi sesungguhnya jiwaku. Satu lagi terjemahan Inggris lain berkata bahwa hanya ketika melihat Allah. Jadi pertama, hanya ketika melihat Allah. Yang kedua, sesungguhnya jiwaku tenang. Tadi jadi membukakan pemahaman buat kita. Hanya dekat Allah saja itu mengandung makna ketika sesungguhnya jiwa ini tenang. Dan juga hanya ketika melihat Allah. Dekat, melihat, merasa. Sesungguhnya, berarti faktanya, kebenarannya. Di sini dekat adalah kondisi dan rasa kalau di bahasa Indonesia. Karena dekat itu kan kondisi, keberadaan, dan juga rasa. Rasa yang dirasakan oleh kita ketika kita dekat atau jauh. Nah, ketika dekat, maka semua kondisi, rasa, itu sangat-sangat terasa dekat. Beda dengan halnya begitu jauh. Kalau jauh, berbagai spekulasi itu muncul sebab jauh. Sekali lagi, kalau jauh spekulasi itu muncul karena nggak ada. Kalau kita fisik gitu ya, kita punya saudara yang tinggal tidak bersama dengan kita. Orang-orang di kota misalnya punya saudara di kampung, ataupun kita punya saudara di kota-kota lain. Beda rasanya dengan kita dekat dengan mereka yang ada di hari-hari kita. Ya, aktivitas hari-hari kita, orang tua kita, atau saudara yang emang serumah. Itu feel-nya, rasanya itu beda dengan kita punya saudara atau kerabat yang jauh di kota sana. Itu jauh, karena rasanya beda, kondisinya beda dengan hal yang dekat. Seperti saat ini misalnya, Bapak Ibu, teman-teman, youth dimanapun berada, sedang berada di tempat masing-masing. Di rumah masing-masing. Atau bisa saja ikut ibadah ini dalam kondisi masing-masing, saya nggak tahu, di perjalanan kah, di mana. Mendengarkan di handphone kah, di notebook kah, di TV kah, dan sebagainya. Itu jauh. Saya nggak bisa merasakan. Sedang apanya Bapak Ibu, teman-teman di sana, melakukan apa. Memang fokus dengar firman Tuhan kah, atau ada aktivitas lain dilakukan, saya nggak tahu, nggak bisa merasakan kondisi itu. Tapi yang saya tahu adalah Bapak Ibu ada di sana secara berjauhan. Beda halnya dengan saya di sini. Saya di sini dengan tim yang membantu merekam ini semua ataupun menolong fasilitas yang ada untuk Youth Online Service ini. Saya bisa merasakan dan melihat apa yang sedang dilakukan di sini. Mempersiapkan segala sesuatu dan kedekatan itu ada, rasa itu ada. Maksudnya ialah ketika kita bicara tentang hanya dekat, itu memang benar-benar dirasakan apa rasanya, gimana kondisinya, keberadaannya, karena memang berdekatan. Jadi hanya dekat Allah, ketika kita dekat Allah, merasakan memang rasa itu yang Allah berikan buat kita. Bagaimana rasanya? Rasa yang, kalau saya bahasakan gitu kan, rasa yang wow, supranatural, sangat rohani, sangat berbeda. Kenapa? Karena itu intimacy.
Ya, keintiman kita masing-masing ketika dekat dengan Allah. Bagaimana rasanya dekat dengan Allah? Bapak Ibu, teman-teman semua yang bisa rasakan. Bagaimana rasanya jauh dengan Allah? Bapak Ibu juga yang bisa rasakan. Kalau saya pribadi mengkategorikannya dekat dengan Allah itu memang, walaupun saya sendiri, misalnya aktivitas, menghadapi hal berat, tapi saya percaya ada Allah bersama-sama. Beda dengan halnya ketika kita tidak merasa dekat dengan Allah, kita sedang berada jauh daripada Allah. Bahkan kita melupakan Allah. Kondisi yang kita hadapi, boro-boro ingat Tuhan gitu ya. Bagaimana merasakan Allah pun nggak tahu. Kenapa? Karena nggak pernah merasakan yang namanya keintiman dengan Allah. Jadi poin pertama di sini yang saya mau bawa adalah bagaimana ayo datang sama Tuhan. Mendekat sama Tuhan. Ketika Tuhan berkata di Matius 11 ayat 28, Yesus berkata demikian, "Come to me, marilah kepadaku." Ya, ayat berikutnya berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kata yang disampaikan Yesus di situ adalah marilah, ajakan, come to me. Datanglah, ayo sini. Ini kata bersifat aktif. Artinya adanya tindakan yang harus dilakukan untuk merespon itu. Ketika Yesus berkata, marilah kepadaku, come to me, ini ajakan. Yesus sudah memberikan kepada kita satu ajakan, respon kitanya gimana? Mau nggak datang ke Dia? Marilah kepadaku semua letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kita tidak akan menerima kelegaan kalau kita tidak datang. Yesus menuntut apa? Respon diri kita. Oh, saya kan udah percaya sama Yesus Kristus, yes, good. Tapi sekarang responilah. Yakobus menyampaikan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya bukan hanya percayanya saja, tapi bagaimana iman itu diaplikasikan dalam tindakan-tindakan kita. Dan khusus hari ini sedang berbicara tentang kedekatan kita dengan Allah, bagaimana ketenangan daripada Allah, sumber daripada Allah yang memberkati menolong kita, itu memerlukan respon kita untuk datang kepada Dia. Tidak akan terjadi kalau tidak dilakukan. Maksudnya apa? Kita tidak akan pernah merasakan kuasa Tuhan, pimpinan Tuhan. Kita tidak akan pernah merasakan yang namanya kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita kalau kita tidak datang, kalau kita tidak melakukan. Sudahlah, kan saya sudah percaya. Iya, kalau bicara tentang orang percaya, itu sudah menjadi bagian keputusan Bapak Ibu, teman-teman percaya kepada Yesus Kristus. Tapi bisa saja, sekali lagi ya, tapi bisa saja, kok saya sudah percaya Yesus Kristus, tapi kok saya nggak merasakan dekat dengan Allah. Nah itu yang perlu direnungkan hari ini justru. Bagi yang sudah percaya Yesus Kristus, sudah percaya Yesus Kristus tahunan ya, mundur ke belakang, udah lama saya percaya Yesus. Tapi kok saya nggak pernah merasakan dekat dengan Allah tuh gimana? Itu yang perlu direnungkan. Karena perlu tindakan. Perlu tindakan. Kita tidak akan merasakan rasanya dekat Tuhan kalau kita tidak datang kepada Tuhan. Kita tidak akan merasakan rasanya dekat Tuhan kalau kita tidak datang pada Tuhan. Yakobus 4 ayat 8 mengatakan, tulisan Yakobus, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Sekali lagi, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Oh, berarti Tuhan itu jauh ya. Katanya kalau percaya Yesus Kristus Tuhan itu dekat. Tapi ini kok harus mendekat kepada Allah, berarti Allahnya yang jauh. Di sini sedang memberikan pengajaran, Bapak Ibu, teman-teman semua. Sedang memberikan pengajaran kepada, sekali lagi, Yakobus temanya tadi bicara tentang iman dan harus sertai perbuatan. Artinya memang disampaikan kepada orang percaya yang sudah percaya Yesus Kristus. Orang percaya dituntut oleh Yakobus untuk mendekat kepada Allah. Imannya itu harus dibuktikan. Kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian sekarang percaya kepada Yesus Kristus dan tidak pernah mendekat kepada Dia, gimana? Beda, misalnya hari ini Bapak Ibu teman-teman ada yang belum percaya kepada Yesus Kristus dan gak pernah merasakan rasanya dekat dengan Allah. Ini juga keputusan yang tepat untuk saat ini, ambil keputusan terima Yesus Kristus. Kenapa? Supaya merasakan bagaimana Allah itu hadir. Nanti bisa share ya, boleh ke saya atau ke teman-teman, ke siapapun. Saya senang mendengar kesaksian dari Bapak Ibu atau teman-teman siapa. Gimana sih rasanya dekat dengan Allah? Boleh nanti share gimana caranya atau di medsos masing-masing atau share ke saya atau di kolom komentar YouTube ini. Merasakan rasanya dekat Allah itu gimana sih? Apa bedanya? Dan saya yakin itu akan menjadi kesaksian buat orang yang membacanya. Coba sampaikan. Nah di sini balik ke Yakobus 4 tadi, ketika Yakobus mengatakan mendekatlah kepada Allah. Dalam tulisan Yakobus latar belakang pasal 4 bisa dibaca nanti setelah firman Tuhan ini. Kenapa Yakobus mengajak harus
mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena kalau baca pasal 4, dituliskan dari ayat 1 itu ya sampai ayat dengan yang ke-7, karena hidup penuh tantangan, berat, adanya lika-liku, adanya tantangan, baca di ayat 1 sampai dengan ayat 7, bagaimana kehidupan duniawi itu sangat-sangat menakutkan. Dan itu juga yang dihadapi oleh penerima surat dari Yakobus ini. Orang-orang yang ada di sana gitu ya, bagaimana menghadapi tantangan-tantangan. Di ayat yang ke-7 dibilang gini, karena itu tunduklah kepada Allah. Karena banyaknya tantangan yang tadi, karena banyaknya yang menakutkan, karena banyaknya hal-hal yang tidak membawa kepada rasa aman, bahkan kecemasan di dunia kerja, di dunia aktivitas harian, pekerjaan apapun, sekolah. Karena banyaknya tantangan itulah, Yakobus berkata ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah. Dan hal yang menakutkan tadi, gangguan-gangguan tadi duniawi dan juga bisa juga roh-roh jahat mengganggu kita juga, lawanlah. Kan dikatakan sih, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Bagaimana tantangan yang muncul itu ya? Hal yang menakutkan itu kan faktornya banyak. Salah tiga yang saya tahu, salah satu dari salah tiga yang menghambat kita, itu yang pertama itu memang dari diri kita pribadi. Bagaimana muncul hal-hal yang menakutkan dalam artian pemahaman kita akan membentuk pola pikir kita untuk dari dalam keluar kita menjadi orang yang takut, orang-orang yang cemas dan khawatir. Yang kedua faktornya emang dari luar, apa sekitaran kita. Sekitaran kita yang membawa kita kepada kondisi-kondisi yang saya katakan tadi, menakutkan kah, nggak rasa aman kah, konflik-konflik itu muncul, itu dari eksternal, dari luar. Dan yang ketiga, musuh terbesar kita untuk menggagalkan kita dalam perjalanan kehidupan ini adalah si iblis, si jahat, yang terus menghilangkan fokus kita sebagai anak-anak Allah, menghilangkan fokus kita. Jadi pribadi, sekitaran, dan si iblis. Dan kalau tiga-tiganya menyerang kita, tiga-tiganya ada dalam kehidupan kita dalam artian mencoba mengganggu, membuat kita gagal untuk melangkah, kita punya hal besar di depan, karena itu semua bergabung, tiga-tiga kita jadi takut dan gugur, ya hancur. Makanya firman Tuhan katakan, karena itu tunduklah kepada Allah, utamakan dekat dengan Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dan dilanjutkanlah tadi ayat 8, mendekatlah kepada Allah. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kondisi-kondisi tantangan tadi, sudahkah kita mendekat kepada Allah? Kuncinya cuma satu, untuk kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan rasa aman, hanya mendekat kepada Allah. Sehingga balik ke Mazmur tadi, ketika hanya dekat Allah saja, dekat dengan Allah tadi, keintiman dengan Allah tadi, maka hasilnya aku tenang. Tenang ini apa? Muncul dari dalam. Tadi terjemahan Inggris dikatakan bahwa mendekatlah kepada Allah itu berbicara tentang kondisi bagaimana sesungguhnya jiwaku tenang ketika dekat Allah. Sesungguhnya jiwa dari dalam. Bahkan yang tadi hanya ketika melihat Allah saja dia merasakan namanya refresh, istirahat, rest, untuk merasakan dari hal-hal yang dihadapi itu, bagaimana dekat dengan Allah itu memberikan rasa tenang. Waktu istirahat. Tenang berbicara tentang waktu istirahat, jiwa yang beristirahat karena capek gitu ya dengan hari-hari yang dihadapi, musuh kah, apalah, sanalah, sinilah, A, B, C, D, banyak kali gitu ya masalah hidup ini gitu ya. Saya nggak tahu kalau emang mendefinisikan banyak masalah hidup ini, coba aja tulis seberapa banyak gitu ya masalah hidup yang Bapak Ibu teman-teman rasakan sampai dengan saat ini. Tapi yang saya mau ajak saat ini, firman Tuhan katakan bahwa ketenangan itu hanya terdapat ketika kita dekat Allah. Sekarang ini banyak faktor. Dia masuk di masa pandemi setelah lewat berapa bulan ya, mungkin masuk tahun kedua saat ini, bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi. Bahkan sikap-sikap dari orang itu terlihat. Karakter-karakter orang itu makin terlihat. Sekitaran kita bagaimana respon dia ketika Tuhan izinkan menghadapi hal berat seperti pandemi COVID-19 ini. Keluarlah wujud-wujud asli dari teman-teman, saudara-saudara kita, atau bahkan mungkin kita sendiri pun muncul. Karena tadi beratnya hal yang terjadi. Tetapi orang yang dekat dengan Allah akan tetap merasakan ketenangan. Ancaman terbesar datang saat kita jauh dari Tuhan. Renungkan itu. Ancaman terbesar datang saat kita jauh daripada Tuhan. Ketidaktenangan datang saat kita tidak dekat dengan Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan saat ini? Mendekatlah kepada Tuhan. Nggak peduli
apapun kondisi kita saat ini. Gak peduli seberapa capeknya Bapak Ibu 24 jam sehari bekerja, teman-teman sekolah belajar. Gak peduli sibuknya kejar deadline di pekerjaan, bahkan tugas-tugas kuliah sekolah yang numpuk. Ambil waktu untuk memastikan, sudahkah diri ini dekat dengan Tuhan? 24 jam waktu Bapak Ibu bekerja tidak disertai dengan dekat dengan Tuhan, tetap akan merasa khawatir dan takut. 24 jam teman-teman sekolah, kuliah, belajar mati-matian banyak hal, tapi tidak mendekatkan diri pada Tuhan, percuma, akan tetap merasa capek dan khawatir. Sikap hati di dalam diri menunjukkan apa yang harus kita lakukan sebagai pribadi-pribadi yang mau mendapatkan ketenangan, yaitu mendekat kepada Allah. Ambil waktu itu, saat ini, untuk Bapak Ibu teman-teman semua dekat kepada Allah. Minta Tuhan saja yang menuntun kehidupan kita. Dan saya percaya ada perubahan-perubahan karakter, perubahan-perubahan sifat, bahkan perubahan-perubahan merespon hal yang terjadi. Karena di dalam ini sudah tenang. Jadi ketenangan itu di dalam ya, bukan di luar, di dalam. Sehingga ketika dari dalam itu tenang, memancar keluar pun responnya tenang. Dan percaya karena ada Allah yang beserta dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ayo sama-sama mendekatlah kepada Allah. Kita akan mendapatkan ketenangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih, kami bersyukur bersama hari ini. Belajar firman-Mu, mendengar firman-Mu, Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa di tengah-tengah kesibukan apapun kami, yang kami rasa 1 kali 24 jam itu tidak cukup dalam sehari. Bahkan 7 kali 24 jam dalam seminggu pun gak cukup. Karena banyaknya rutinitas aktivitas yang kami lakukan. Di balik itu juga kami sering merasakan kami tidak tenang, kami gelisah, takut, atau juga merasakan ketidaknyamanan yang terjadi. Tidak perlu kami menyewa bodyguard, tidak perlu kami menyewa orang-orang lain untuk memberikan rasa aman itu. Yang harus kami lakukan adalah kami mendekat kepada Tuhan. Dan terima kasih untuk hari ini firman-Mu Bapa, memberikan kami pengertian, dan biarlah ini juga mengubahkan kehidupan kami, menolong kami. Bagaimana kami harus sebagai anak-anak Tuhan mengambil waktu untuk dekat kepada Tuhan. Dalam segala kondisi apapun. Bila Tuhan mengajar kami, untuk kami mengambil waktu itu di hari-hari yang kami lewati. Sehingga sesibuk-sibuknya kami di pekerjaan, sesibuk-sibuknya kami di sekolah, sesibuk-sibuknya kami di perkuliahan, aktivitas harian, tapi kami tetap merasakan bagaimana indahnya, nyamannya dekat dengan Allah. Terima kasih Bapak untuk firman hari ini, biar menjadi berkat dalam kehidupan kami, mengubahkan kami, dan bahkan memberikan pengertian untuk kami semakin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Bapak di surga, hari ini juga biarlah kami bersatu hati berdoa, membawa gereja tempat kami bertumbuh, tempat kami mengenal Engkau, Gereja Baptis Indonesia Kalvari di tempat ini. Terima kasih Bapak, di ibadah hari ini kami satukan hati berdoa, biar Tuhan yang menuntun, memimpin, memberkati hamba-hamba-Mu yang ada di gereja ini, gembala sidang, asisten gembala sidang, diakon, bahkan juga tim, panitia, perancang yang Tuhan percaya untuk mengelola secara organisasi gereja ini. Tuhan tolong mereka semua. Biarlah bergandengan tangan untuk bersatu hati, memberikan pelayanan-pelayanan terbaik khususnya untuk membawa kami sebagai jemaat mengenal Engkau lebih lagi melalui setiap event yang Tuhan percayakan ada di gereja ini. Berkati gereja ini Bapak, berkati setiap jemaat-Mu yang ada di keberadaan masing-masing, sedang menghadapi apapun, mungkin saat ini sedang merasakan lemah, sakit, Tuhan berikan kekuatan dan pemulihan. Mungkin saat ini sedang menghadapi beban berat karena faktor ekonomi kah, atau faktor sosial, apapun yang sedang dihadapi, ketenangan Tuhan sajalah yang memberikan kami semua, jemaat-Mu yang ada, rasa untuk dekat dengan Tuhan. Dan kami juga berdoa saat ini Bapak menyerahkan setiap keberadaan bangsa kami Indonesia, Pak Presiden dengan setiap kabinet, menteri yang ada, dan tim yang ada juga, Tuhan tolong mereka. Sehingga Indonesia semakin hari semakin luar biasa menjadi negara yang maju. Dan di masa pandemi ini pun kami bersyukur karena mendengar informasi COVID yang semakin melandai. Biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi di berbagai kota, di berbagai daerah, sampai ke desa-desa. Dan bangsa kami Indonesia boleh terus dipimpin Tuhan, dipakai Tuhan. Karena kami tahu Engkau mengasihi bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dan kami bersyukur untuk setiap doa juga yang boleh kami naikkan. Engkau yang mendengar dan Engkau yang menjawab sesuai dengan waktu-Mu Bapak. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman dan juga doa yang boleh kami naikkan. Haleluya, haleluya. Amin.
Mari kita berdoa untuk menutup ibadah hari ini. Bapa dan Surga, kami sama-sama bersyukur buat semua cinta kasih Tuhan buat kami. Teristimewa hari ini kami boleh meninggikan nama-Mu bersama-sama dalam ibadah Youth Online Service hari ini. Biar Tuhan yang menerima setiap pujian kami. Sembah kami, syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Dan kami juga bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Dan biarlah sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami percaya membawa berkat daripada Engkau untuk setiap hari yang akan kami lewati. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kami dimanapun, kapanpun kami berada, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.